Bayangkan sebuah pedang kuno yang begitu tajam, hingga mampu membelah baja. Sebuah tiang besi yang berdiri selama lebih dari 1.600 tahun, tanpa hampir pernah berkarat. Dan sebuah cangkir kaca dari Kekaisaran Romawi, yang dapat berubah warna hanya karena cahaya. Semua benda ini dibuat lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Namun hingga hari ini, para ilmuwan modern masih mencoba memahami bagaimana mereka membuatnya. Apakah peradaban kuno sebenarnya mengetahui teknologi yang telah lama kita lupakan? Ilmu material dan metalurgi yang hilang. Misteri baja Damaskus. Selama berabad-abad, para pejuang di Timur Tengah membawa sebuah senjata yang dianggap hampir legendaris. Sebuah pedang yang begitu tajam hingga mampu membelah sutra yang jatuh di atas bilahnya. Begitu kuat hingga dapat menekuk, tanpa pernah patah. Pedang ini dikenal sebagai baja Damaskus. Namun keindahan bilahnya bukan hanya terletak pada ketajamannya. Jika diperhatikan lebih dekat, permukaannya menampilkan pola bergelombang yang halus, seperti aliran air yang membeku di dalam logam. Selama ratusan tahun, para pandai besi mencoba meniru teknik ini. Namun rahasianya tetap tersembunyi. Asal-usul. Ironisnya, baja legendaris ini sebenarnya tidak berasal dari kota Damaskus. Asal-usulnya justru bermula ribuan kilometer jauhnya, di wilayah India Selatan. Di sana, para pengrajin kuno memproduksi baja yang dikenal sebagai baja Watts. Baja ini dibuat menggunakan teknik yang sangat tidak biasa untuk zamannya. Biji besi dilebur dalam wadah tertutup bersama arang dan bahan organik lainnya. Proses ini menghasilkan baja dengan kandungan karbon tinggi dan struktur mikro yang sangat unik. Baja inilah yang kemudian diperdagangkan ke Timur Tengah, di mana para pandai besi mengubahnya menjadi pedang Damaskus yang legendaris. Pola di dalam baja. Pola yang terlihat pada pedang Damaskus bukan sekadar dekorasi. Di bawah mikroskop, para ilmuwan menemukan bahwa pola tersebut terbentuk dari jaringan kristal kecil yang disebut semenit. Struktur ini menciptakan kombinasi unik antara dua sifat yang jarang muncul bersamaan: kekerasan dan fleksibilitas. Itulah sebabnya pedang Damaskus bisa tetap tajam, namun tidak mudah patah. Bilahnya kuat, tetapi tetap lentur. Penemuan pada skala nano. Pada awal abad ke-21, para ilmuwan mulai meneliti sampel Damaskus Steel menggunakan mikroskop elektron modern. Apa yang mereka temukan sangat mengejutkan. Di dalam struktur baja tersebut, terdapat formasi karbon yang menyerupai karbon nanotubes. Karbon nanotubes adalah struktur karbon berskala nanometer yang dikenal sangat kuat dan ringan. Material ini baru dipelajari secara luas dalam ilmu material modern sejak akhir abad ke-20. Namun ternyata, struktur serupa mungkin sudah terbentuk secara alami di dalam baja yang dibuat lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Namun misteri terbesar dari Damaskus Steel bukanlah bagaimana baja itu dibuat, melainkan mengapa teknik pembuatannya hilang dari sejarah. Sekitar abad ke-18, pedang Damaskus asli mulai menghilang. Para pandai besi tidak lagi mampu mereproduksi baja dengan kualitas yang sama. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah hilangnya sumber biji besi tertentu yang digunakan dalam produksi baja Watts. Ketika rantai perdagangan berubah dan tambang-tambang kuno berhenti beroperasi, bahan baku utama untuk membuat Damaskus Steel ikut menghilang. Bersamaan dengan itu, tradisi pengrajin yang diwariskan selama berabad-abad perlahan punah. Namun mereproduksi struktur mikro asli dari pedang Damaskus kuno tetap menjadi tantangan besar. Damaskus Steel adalah pengingat bahwa teknologi manusia tidak selalu berkembang secara linear. Monumen dari India kuno. Iron Pillar of Delhi diperkirakan dibuat sekitar abad ke-4 Masehi. Pada masa kejayaan Kekaisaran Gupta, kerajaan ini dikenal sebagai salah satu periode zaman keemasan dalam sejarah India, ketika seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang pesat. Tiang ini memiliki tinggi sekitar 7,2 meter, dengan berat hampir 6 ton. Dan yang lebih mengesankan lagi, seluruh struktur tersebut dibuat dari besi tempa solid. Untuk teknologi metalurgi kuno, menciptakan objek besi sebesar ini merupakan pencapaian luar biasa. Misteri karat. Besi biasanya memiliki satu kelemahan besar: korosi.
Ketika besi bereaksi dengan oksigen dan kelembapan, ia perlahan berubah menjadi karat. Namun Iron Pillar of Delhi tampaknya hampir kebal terhadap proses ini. Selama lebih dari 16 abad berada di udara terbuka, lapisan karat yang terbentuk sangat tipis. Bahkan dibandingkan dengan baja modern, ketahanan korosi tiang ini sangat luar biasa. Pertanyaannya sederhana, mengapa besi ini tidak berkarat seperti besi biasa? Penyelidikan ilmiah. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mencoba memecahkan misteri ini. Melalui analisis kimia dan mikroskopi material, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Komposisi besi pada tiang ini sangat berbeda dari baja modern. Besi tersebut mengandung fosfor dalam jumlah tinggi, namun memiliki kadar sulfur dan mangan yang sangat rendah. Kombinasi kimia ini menciptakan sesuatu yang unik. Ketika besi terpapar udara dan kelembapan, terbentuk lapisan pelindung tipis yang disebut misawit. Lapisan ini bertindak seperti perisai alami, yang memperlambat proses korosi secara drastis. Dengan kata lain, logam tersebut melindungi dirinya sendiri. Metalurgi kuno. Teknik pembuatan tiang ini juga sangat menarik. Iron Pillar tidak dibuat dengan cara pengecoran seperti baja modern. Sebaliknya, para pandai besi kuno kemungkinan membuatnya melalui proses pemanasan, penempaan, dan penggabungan beberapa potongan besi besar. Proses ini dilakukan secara bertahap hingga membentuk satu struktur raksasa. Hal ini menunjukkan bahwa para pengrajin India kuno memiliki pemahaman mendalam tentang metalurgi. Bahkan jauh sebelum ilmu material modern berkembang. Pengetahuan yang hilang? Yang membuat Iron Pillar semakin menarik adalah satu fakta sederhana. Teknik yang menghasilkan ketahanan korosi luar biasa ini tidak terus berkembang dalam sejarah metalurgi. Sebaliknya, teknik tersebut tampaknya hilang seiring waktu. Selama berabad-abad setelahnya, banyak teknologi besi berkembang di berbagai belahan dunia. Namun kemampuan menciptakan besi dengan ketahanan korosi alami seperti ini jarang ditemukan kembali. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang penting tentang sejarah teknologi manusia. Kemajuan teknologi tidak selalu berjalan lurus. Kadang-kadang, pengetahuan yang sangat maju muncul di suatu peradaban, lalu perlahan menghilang bersama waktu. Hari ini, Iron Pillar of Delhi tetap berdiri sebagai saksi bisu dari keahlian metalurgi kuno. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis para pengrajin masa lalu, tetapi juga mengingatkan kita bahwa sejarah teknologi manusia masih menyimpan banyak misteri. Karena terkadang, jawaban untuk inovasi masa depan justru tersembunyi di dalam rahasia masa lalu. Cangkir misterius dari Kekaisaran Romawi. Di sebuah museum terkenal di dunia, terdapat sebuah benda kecil yang terlihat sederhana. Sebuah cangkir kaca dari masa Kekaisaran Romawi. Usianya lebih dari 1.600 tahun. Artefak ini dikenal sebagai Lycurgus Cup. Dan di balik kaca kecil ini tersembunyi sebuah misteri ilmu material yang sangat mengejutkan. Cangkir ini diperkirakan dibuat sekitar abad keempat pada masa Kekaisaran Romawi. Pada permukaan kaca terdapat ukiran rumit yang menggambarkan kisah mitologi tentang seorang raja bernama Lycurgus. Namun yang benar-benar membuat artefak ini istimewa bukanlah ukiran tersebut, melainkan sifat optiknya. Kemampuan kaca ini untuk mengubah warna ketika terkena cahaya. Selama berabad-abad, tidak ada yang benar-benar memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. Baru pada abad ke-20, ketika teknologi penelitian material berkembang, para ilmuwan mulai menemukan jawabannya. Rahasia yang tersembunyi di dalam kaca. Ketika para peneliti memeriksa kaca ini dengan alat mikroskop modern, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam kaca tersebut terdapat partikel logam yang sangat kecil. Partikel tersebut berasal dari emas dan perak. Ukuran partikel ini luar biasa kecil, ribuan kali lebih kecil dari ketebalan rambut manusia. Partikel logam yang sangat kecil ini mengubah cara cahaya bergerak di dalam kaca. Ketika cahaya mengenai partikel tersebut, sebagian cahaya dipantulkan dan sebagian lainnya diteruskan dengan cara yang berbeda. Inilah yang menyebabkan warna kaca berubah dari hijau menjadi merah. Fenomena ini baru benar-benar dipahami oleh ilmu material modern pada abad ke-20. Namun artefak ini dibuat lebih dari 1.600 tahun yang lalu.
Eksperimen ilmiah modern. Setelah memahami rahasia di balik kaca tersebut, para ilmuwan mencoba melakukan sesuatu yang menantang. Mereka mencoba menciptakan kembali kaca seperti cangkir Lycurgus di laboratorium modern. Dalam eksperimen ini, para peneliti mencampurkan partikel emas dan perak yang sangat kecil ke dalam kaca cair. Hasilnya mengejutkan. Ketika cahaya mengenai kaca tersebut, warna yang muncul memang dapat berubah seperti pada artefak kuno. Namun eksperimen ini juga menunjukkan sesuatu yang penting. Untuk menghasilkan efek warna yang sempurna, ukuran partikel logam harus sangat tepat. Jika partikel terlalu besar, warna tidak berubah dengan benar. Jika terlalu kecil, efek optik tidak akan terlihat. Ini berarti para pengrajin Romawi kuno harus menemukan perbandingan campuran yang sangat presisi. Perbandingan dengan teknologi modern. Hari ini, teknologi yang memanfaatkan partikel logam sangat kecil digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Teknologi ini digunakan dalam penelitian kesehatan, alat pendeteksi kimia, dan material dengan sifat optik khusus. Namun teknologi tersebut biasanya dibuat di laboratorium dengan peralatan sangat canggih. Sebaliknya, para pengrajin Romawi menciptakan efek yang serupa hanya dengan tungku pembakaran, bahan mineral alami, dan pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Tanpa mikroskop, tanpa teori ilmiah modern. Hanya melalui eksperimen dan keterampilan tangan. Teknologi yang mendahului zamannya. Inilah sebabnya mengapa cangkir Lycurgus sering dianggap sebagai salah satu contoh paling menarik dari teknologi kuno yang tampak melampaui zamannya. Artefak ini menunjukkan bahwa para pengrajin masa lalu kadang-kadang menemukan teknik yang sangat canggih. Bahkan sebelum ilmu pengetahuan mampu menjelaskannya. Pengetahuan tersebut tidak selalu ditulis dalam buku. Seringkali, pengetahuan itu diwariskan secara langsung dari guru kepada murid, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika tradisi tersebut hilang, tekniknya pun ikut menghilang dari sejarah. Hari ini, cangkir Lycurgus tidak hanya dianggap sebagai karya seni dari masa Romawi. Ia juga menjadi jendela kecil menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kreativitas manusia. Sebuah pengingat bahwa bahkan di masa lalu, manusia mampu menciptakan teknologi yang sangat luar biasa. Dan terkadang, rahasia terbesar dari masa depan justru tersembunyi di dalam artefak kecil dari masa lalu.